Halo Digiters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Poco X7 Pro. Makin dipuji, makin beringas. Ya, Poco tuh kayak nggak pernah kehabisan bahan bakar ya, buat ngebikin HP yang price to performance-nya di luar logika. Nggak berasa, 1 tahun yang lalu tuh Poco X6 Pro keluar dan sukses berat buat ngacak-ngacak pasar HP 4-5 juta. Dan sampai sekarang pun speknya masih terlalu OP ya, buat dimendang-mendingin. Nah, buat posisi yang udah di atas angin itu, Poco bisa aja nyantai dulu ya. Habisin aja stok X6 Pro di gudang, atau kalau mau bikin HP baru, bikin aja HP yang upgrade-nya tipis-tipis. Tinggal dikasih gimmick-gimmick AI biar kelihatan lebih pintar. Tapi nggak kayak gitu sih. Ini Poco, bos. Prinsipnya di atas Poco masih ada Poco lagi. Nah, lanjutin tongkat estafetnya X6 Pro, sekarang Poco X7 Pro ini dibekalin mesin yang lebih baru, lebih fresh, lebih kenceng, dan tongkrongannya juga lebih kalem. Ya, spek dan harga HP ini emang serba gila. Tapi apa iya, jualannya cuma spek kenceng doang kayak yang udah-udah? Atau sebenarnya ada hal menarik lain yang buat Anda, saya, atau kita-kita pengguna HP biasa yang mungkin nggak terlalu hobi gaming, bisa tetap bilang ini HP yang juara di kelasnya? Yuk kita bahas. Oke, sebelum ngomongin soal performa yang jadi jualan utama HP ini, saya pengen apresiasi dulu nih sama desain X7 Pro yang sekarang tuh tampilannya lebih matang. Ini jauh sih dari feel HP Poco seri X Pro yang housing kamera dan tulisan Poconya segede gaban. Ya, kita nggak nemuin feel kayak gitu lagi di seri terbaru ini. Penampilannya udah lebih dewasa ya, bener-bener kayak journey fase manusia yang dulu tuh sempat alay, norak di zamannya. Sekarang udah jauh lebih kalem dan juga berkelas. Nah, yang berasa hilang, khususnya untuk yang versi masuk resmi Indonesia, sekarang warna OG-nya tuh udah nggak ada ya, alias warna yang kuning hitam. Jadi di sini cuma ada 2 pilihan warna, antara warna hitam tapi glossy atau warna hijau tapi ngedove kayak gini. Dan akhirnya first time di X7 Pro, HP Poco sekarang udah bisa dicebur-ceburin atau direndam ke dalam air. Ya, ini udah IP68, jadi mau direndam di dalam air sambil dipakai ngonten underwater, ini harusnya masih aman sih. Terus kalau untuk spek layar, ini nggak terlalu berasa yang upgrade banget ya. Karena memang standar di seri sebelumnya tuh ketinggian. Ini masih pakai layar AMOLED 120Hz yang adaptif, terus resolusi masih tajam di 1,5K. Buat nonton Netflix juga udah bisa kasta paling tinggi di Dolby Vision. Ini benar-benar sama kayak Poco X6 Pro. Mungkin kalau ngelihat lebih spesifik lagi dari segi kecerahan layarnya, ini agak lebih terang ya, terutama pas dipakai di luar ruangan yang lagi terik-teriknya. Nggak cuma luarnya doang sih yang dipoles, bagian dalamnya juga di-tune up lebih ugal-ugalan. Performanya sekarang lebih ngeri ya, udah pakai chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultra yang lebih baru. Ditanemin sama spek memori rata kanan, RAM-nya 12GB, LPDDR5X, dan storage-nya 512GB yang udah UFS 4.0. Iya, setengah tera. Install Genshin Impact mah geli-geli doang. Antutunya berapa bang? Skornya udah kayak harga barunya Redmi 13C, 1,5 juta. Untuk performa harian juga masih sangat-sangat mantap ya. Bahkan ini saya pakai buat render video di CapCut ya, durasi 1 menit. Untuk video 4K 60fps dan editing 3 layer, nggak nyampe 50 detik videonya udah jadi. Performa gamingnya juga masih sangat-sangat nyenengin buat sobat settingan rata kanan. PUBG Mobile udah bisa digaspol mentok 120fps di settingan ultra ekstrim. Pengalaman main 2-3 match nonstop, performanya juga cukup stabil ya di 117-118 fps. Dari mode jalan-jalan keliling Erangel sampai mode gaspol pakai mobil, ini nggak berasa ada patah-patahnya. Push rank Mobile Legends settingan ultra-ultra juga udah kebuka semua. Nah, pas lagi rusuh-rusuhnya, animasi 120 fps di sini bener-bener nyenengin mata ya. Halus parah. Udah gitu skin-skin yang cakep juga tampil maksimal di settingan grafis yang udah mentok kanan. Buat mainin hero-hero fast hand juga masih nagih pol ya. Ini respons layarnya bener-bener ngacir kayak abis dikasih bedak karambol. Nggak cuma dirasain doang sih, secara data, touch sample rate-nya juga ngeri-ngeri sedap ini HP. Tembus 480-500 Hz yang mana ini tuh berasa kayak spek layar di HP-HP gaming. Main Genshin Impact pakai settingan paling nyiksa juga masih berasa kayak nggak ada beban ya di HP ini. Kayaknya settingan 60 fps udah mesti dinaikin levelnya buat HP-HP Android. Terutama kalau udah HP yang performanya tuh agak lain kayak gini. Sesekali doang sih ngedropnya pas udah mulai anget. Dan balik ngegas lagi pas suhunya udah normal. Alias nggak di limit pas udah mulai demam. Paling ya kalau mau lebih stabil dan dipakai main lamaan, saya saranin mending pakai fan cooler aja sih. Ya meskipun ini nggak naikin performa signifikan karena emang udah mentok segini doang.
Ya sebenarnya secara performa HP ini tuh masih mirip-mirip sebenarnya dengan Poco X6 Pro yang sebelumnya. Tapi saya ngerasain banget kalau di S7 Pro ini manajemen panasnya lebih baik dan konsumsi baterainya jauh lebih irit. Baterainya memang kerasa lebih irit karena kapasitasnya juga naik ugal-ugalan. Sekarang Poco S7 Pro ini pakai baterai 6000 mAh alias nambah 1000 mAh dari seri sebelumnya. Tapi yang menarik, dia tuh nggak nambah ukuran dan bobot yang signifikan. Cakep sih teknologi silikon karbon di baterai HP ini, yang bikin baterai life itu jadi lebih lama, tapi bodinya masih bisa ringkes kayak gini. Ini saya pakai seharian juga masih aman ya, dan masih nyisa sekitar 20-30%-an keesokan harinya. Tapi ya dengan catatan untuk pemakaian normal ya, alias nggak digaspol buat main game terus-terusan. Speed ngecasnya juga nambah ya, dari 67 watt sekarang jadi 90 watt. Ini kayak berasa lungsuran chargernya Poco F6. Ini ngisi 15 menit, ditinggal beli galon di warung sebelah. Baterainya udah keisi hampir 50%. Ditinggal setengah jam udah dapat hampir 80%. Dan sampai bener-bener full 100%, ini cuma butuh waktu sekitar 40 menit lebih dikit. Ya di awal saya sempat bilang, apakah HP ini juga cocok buat kita-kita sebagai pengguna HP biasa yang mungkin main game aja jarang-jarang? Ya sebenarnya cocok-cocok aja sih. Toh spek monster di HP ini tuh nggak cuma disiapin buat main game yang kencang doang, tapi juga bisa ngeboost performa AI yang sekarang tuh pilihannya makin banyak. Nah ini HP dari buka kotak udah langsung jalan pakai HyperOS 2.0 ya, yang basisnya udah Android 15. Konon katanya dapat jaminan update 3 kali Android dan total sampai 4 tahun kita dapat full security patch update. Iklan di HyperOS ini masih tetap ada, tapi yang jelas di HyperOS terbaru ini sekarang fitur-fitur AI-nya makin rata kanan. Di galeri, AI-nya bisa kita pakai buat ngeluasin foto dari yang frame-nya sempit jadi lebih luas kayak gini. Hasil generate AI-nya juga udah lebih halus ya, udah nggak sekasar yang dulu-dulu pas saya coba di Poco F6. Hapus-hapusin objek nggak penting di foto juga udah full power by AI, jadi ya hasilnya lumayan rapi dan juga lebih bersih. Tapi nggak cuma di galeri doang ya, AI di sini tuh bahkan udah dibuka lebih luas untuk menu-menu yang lebih spesifik. Kayak di sini AI-nya bisa ngebantu kita buat ngerapiin kalimat jadi lebih terstruktur, terus ngeringkas catatan, nerjemahin dokumen, ngebantu bikinin transkrip rekaman rapat yang super panjang, udah gitu masih dibikinin summary-nya, sampai AI buat ngebantu untuk ngobrol lintas bahasa. Total di sini ada sekitar 29 bahasa yang bisa kita pilih ya, dan ini tuh udah auto download. Dan sistemnya juga bisa ngenalin bahasa secara otomatis. Ya, semua fitur AI yang dulu tuh cuma ada di Poco seri F, sekarang di Poco S7 Pro ini udah bisa dinikmatin juga. Terus untuk kelengkapan sensor, HP ini juga udah full tim ya. Mulai dari gyro hardware, NFC, sampai ear blaster ya, buat nge-remote itu juga udah ada. Untuk haptic feedback ya, getar-getarnya mantap dipakai buat ngetik. Performa GPS oke, akurasinya cakep, cuma agak PR emang kalau dipakai buat navigasi di dalam ruangan atau di gedung. Ini tuh kayak daya tangkap sinyal GPS-nya masih agak kurang ya kalau untuk di dalam ruangan. Untuk sinyal WiFi dan seluler, daya tangkap di HP ini juga mantap ya. Download dan upload sama-sama kenceng dan stabil. Agak jauh sih sebenarnya sama image jelek HP MediaTek yang biasanya tuh suka putus nyambung koneksinya. Ya, dari tadi kita udah ngomongin soal speed, kenceng-kencengan. Tapi kalau kameranya gimana nih? Buat dipakai konten, kamera Poco S7 Pro ini enak nggak sih? Kayaknya kita perlu apresiasi dulu ya sama Poco yang udah mulai ngilangin kamera-kamera gabut bin gimmick biar kelihatannya tuh punya banyak lensa. Ya, 2 aja cukup sih, yang penting kerja maksimal semua. Untuk kamera utama, dia pakai sensor Sony IMX882, udah ada OIS-nya, dan sekilas resolusinya memang kelihatan agak turun, dari 64 jadi 50 megapiksel. Tapi kita tahu, megapiksel kan bukan segalanya. Angka resolusinya emang turun ya, tapi bukan lensanya tuh jadi lebih lebar, jadi ya bisa nangkep cahaya yang lebih banyak. Kalau ngeliat hasil fotonya sih sebenarnya agak di luar ekspektasi ya, untuk sebuah HP yang katanya cuma jualan spek kenceng doang. Ya, ini lumayan sih hasilnya. Warnanya asik, prosesnya tuh masih berasa buat bikin hasil foto lebih tajam, tapi nggak berlebihan banget. Performa HDR-nya juga lumayan bisa diandelin pas ngadepin cahaya yang terlalu over. Di sini nggak ada lensa tele ya, tapi kita bisa manfaatin in sensor 2 kali zoomnya buat sekedar ngedeketin yang kelihatan jauh. Detailnya memang agak di boost by software, jadi seolah-olah berasa kayak pakai lensa tele beneran. Terus kalau butuh angle yang lebih lebar, ultrawide 8 megapiksel di sini juga cukup membantu buat ngambil frame yang lebih lega. Detail dan warnanya sih memang agak turun dari kamera utama, tapi cukup menarik ya ngelihat performa HDR di lensa lebar ini.
ternyata nggak sejelek yang saya kira sebelumnya. Terus kalau dipakai buat foto-foto malam, kamera Poco X7 Pro ini juga berasa lebih terang ya dari X6 Pro yang waktu itu saya coba. Hasil fotonya tuh kelihatan lebih rapi, terus warnanya lebih pekat, dan lebih cakep juga buat ngejinakin cahaya lampu malam yang terlalu over. Nah, bukan saya yang lebih gede di sini cukup ngaruh banget buat foto gelap-gelapan. Jadi ya emang dasar hardware kameranya udah lebih cakep, nggak sepenuhnya tergantung sama processing software. Performa boleh kenceng sih, tapi kalau dipakai buat ngevlog, ini HP biasa aja ya. Malah hitungannya agak downgrade dari S6 Pro sebelumnya, yang mana kamera depan itu udah bisa rekam Full HD 60 fps. Ini cuma ngetok di 30 fps doang. Saya rank ke backlight. Habis hujan sih, sekarang udah terang lagi. Backlightnya udah aman ya, bekasnya nggak yang hitam-hitam banget, terik banget belakang. Nah, kalau untuk mikrofon gimana nih? Suara saya udah cukup jelas kedengeran atau masih kedengeran kersek-kersek gitu? Coba komen di bawah. Nah, yang upgrade-nya ugal-ugalan tuh justru di kamera belakangnya ya. Ini udah bisa rekam video 4K 60 fps. Tajamnya dapat, smoothnya juga cakep. Ini saya pakai sambil jalan juga masih lumayan stabil ya hitungannya ya. Sekarang kita cek autofocusnya dulu. Set. Kenceng sih. Terus rekam video pakai kamera ultrawide-nya juga standar sih sebenarnya. Tapi yang kerasa naik dari X6 Pro sekarang dia udah jalan ya multi lens, alias kita bisa pindah-pindah antar kamera belakang tanpa harus matiin rekaman videonya kayak gini contohnya. Set. Ini pindah kamera utama ya. Bisa pakai in sensor zoom 2 kali yang di sini juga masih stabil. Saya bawa sambil jalan lah. Kita balikin lagi. Tapi ya ini nggak bisa pindah sampai kamera depan ya. Jadi cuma geser-geser antar kamera belakang doang. Nah, kalau dipakai buat konten malam-malam, hasil video 4K-nya masih berasa jitter ya. Tapi secara warna dan detail, ini sih udah lebih oke daripada HP sekelasnya. Paling ya kamera depannya aja sih, yang mulai kerasa ada penurunan yang signifikan. Oke, kesimpulan buat Poco X7 Pro mungkin masih sama ya dengan Poco X6 Pro tahun lalu. Jadi buat Anda yang nyari performa, terus settingan rata kanan kebuka semua di harga 5 juta, nggak ada alasan sih buat nggak ngelirik Poco seri X Pro yang terbaru ini. Terlalu susah buat nyari HP yang lebih cakep dari HP ini di harga yang sama. Tapi di Poco X7 Pro ini tuh Poco kayak pengen bilang, ini HP bukan buat gaming doang loh. Ini softwarenya udah full power by AI yang mungkin bisa ngebantu kerjaan atau nugas jadi lebih produktif. Bodinya juga udah tahan air ya, jadi ya nggak perlu panik kalau HP-nya kecebur got atau kubangan, tinggal dicuci aja beres. Kamera dipakai buat konten juga lebih matang ya, tentu dengan sensor dan buka lensa yang sekarang lebih gede. Dan ini semua dibungkus di satu bodi yang minimalis, jadi kalau dibawa ke tongkrongan nggak dianggap kayak bawa HP bocil. Paling 1-2 hal sih yang mungkin jadi deal breaker buat nggak ngambil HP ini. Ya, softwarenya, HyperOS dengan segala iklannya. Terus Poco kan cuma jualan online doang ya, jadi kalau flash sale sekali nggak dapet, ya mesti nunggu batch berikutnya kalau pengen dapat harga yang normal. Ya bisa sih beli di lapak-lapak online yang lain, cuma harganya pasti bakal kena markup, apalagi kalau sampai goib. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai, dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih penasaran sama Poco X7 Pro. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya, dan di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.